Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. 13 sangat tidak nyaman dengan adanya tempat pemakaman yang tidak legal. Puluhan warga Buper Waena menolak pemakaman pasien COVID-19 di TPU Buper. Tak jelas status kesehatannya, seluruh tenaga medis di Kabupaten Merauke minta dites corona. Adanya wabah COVID-19, harga gula di pasar Sanggeng, Manokwari mahal. Adanya pandemi virus corona membuat harga gula semakin mahal. Pedagang di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terpaksa harus menaikkan harga gula pasir. Gula pasir yang biasa dijual Rp14.000 per kilo, kini dijual seharga Rp20.000 per kilo. Menurut pedagang, kenaikan gula pasir terjadi karena gula yang diambil dari distributor harganya sudah mahal sehingga mereka harus menaikkan harga. Apa yang naik Bapak? Gula paling Berapa 1 kilo Bapak? ada yang 900 satu sak. Cuma 1 sak. Kalau per kilo, 1 kilo? Berarti harganya itu 18. Sebelumnya berapa Bapak? Sebelumnya ada 590, 620 paling ini. Itu kalau kita ambil. Per karung ya? Iya, per karung. Kalau harga per kilo, kalau sebelumnya? Ada 14, 13, tidak tentu juga kan. Karena kalau orang diambil murah ya kita jual murah juga. Itu kenaikannya karena apa? Enggak tahu, mungkin itu penyakit itu kenaikannya itu. Karena mungkin barang ini itu impor. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, menghimbau agar pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak. Pastikan agar proses atau dampak dari penyebaran COVID-19 ini kemudian jangan sampai kemudian berimbas kepada hal-hal yang lain terkait dengan penyediaan 9 bahan pokok atau ketersediaan 9 bahan pokok. Dan barangkali kita akan mengambil langkah itu. Selain gula pasir, di Pasar Sanggeng Manokwari juga terjadi kenaikan harga seperti bawang merah, bawang putih, dan telur ayam. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sudah bicara? Siap. Wakil Ketua Satgas 50 ton. Siap. Di saat ini. Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Sorong, Wali Kota Sorong Lamberjit mau melakukan inspeksi mendadak di gudang Bulog dan distributor sembako. Sangat luar biasa. Dalam sidak ini, Wali Kota menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Kota Sorong masih aman dan dapat bertahan hingga 5 bulan ke depan. Logistik yang ada ini punya kemampuan daya tahan paling sedikit 5 bulan. Bisa sampai 6 bulan yang ada di Dolok. Belum terhitung yang di distributor. Jauh lebih banyak lagi. Jadi kita aman dalam masalah logistik. Kapal tetap masuk, pesawat tetap masuk. Yang catatan, jangan terima penumpang. Pergi dan datang. Yang bisa diturunkan ini adalah logistik apapun namanya. Sesuai kebutuhan masyarakat Kota Sorong. Jadi masyarakat Kota Sorong jangan khawatir. Jangan panik terhadap virus corona. Tapi kita sama-sama menjaga diri, sama-sama mengawasi diri sendiri di rumah, di lingkungan, dan sampai dimanapun. Kita harus menjaga itu, sedangkan kekhawatiran tentang bahan pokok di Kota Sorong, jangan pikir itu. Bisa lihat, wartawan keluarkan di media massa, di gudang Dolok saya sudah seperti ini, apalagi distributor, kita siap. Bisa lebih dari 7-8 bulan ke depan. Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh distributor di Kota Sorong agar jangan mengambil kesempatan dengan menaikkan harga bahan pokok di tengah wabah COVID-19. Karena pemerintah Kota Sorong akan mencabut seluruh izin usaha jika ada distributor sembako yang nakal. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan.
25. Taruh bisa. Ada mie lagi. Gula dua. Wih, memang luar biasa. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau membantu warga di 5 kampung di distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bantuan Kapolda ini terdiri dari 59 karung beras, mie instan 200 karton, serta gula dan bahan pokok lainnya. Bantuan bahan pokok ini dibagikan oleh Kapolsek Mimika Timur dan Kapolsek Pelabuhan Laut untuk 5 kampung yang ada di distrik Mimika Timur. Kelima kampung yang mendapat bantuan adalah Kampung Muware, Tipuka, Kaugapu, Hiripau, dan Pomako. Ibtu Wilson Latuasan mengatakan, bantuan Kapolda ini merupakan bantuan bagi warga kecil yang terdampak pandemi corona, di mana warga tidak bisa leluasa lagi untuk keluar rumah. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua yang mana sudah membantu bahan kontak atau bahan makanan berupa beras, super mie, gula, dan daun teh kepada warga masyarakat kampung-kampung yang ada di wilayah hukum Polsek Mimika Timur. Mewakili masyarakat serta warga di Pomako, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Papua yang sudah memberikan taliasi kepada masyarakat di bawah terkait dengan COVID ini, karena mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Karena kita tahu semua bahwa sebagian besar masyarakat Pomako berprofesi sebagai buruh PKBM dan aktivitas bongkar muat agak terhambat di bawah, jadi hal itu mempengaruhi perekonomian mereka. Di sela penyerahan bantuan, aparat kepolisian daerah Papua juga terus melakukan himbauan agar warga tetap berada di rumah. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Semakin meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia membuat KONI Papua tidak akan memulangkan atletnya. Keputusan untuk tidak memulangkan atlet PON yang sedang melakukan pemusatan latihan karena pertimbangan kesehatan, di mana jika atlet pulang akan berpotensi untuk membawa penyakit. Sekretaris KONI Papua Kenius Kogoya mengatakan, seluruh atlet PON Papua yang saat ini melakukan pemusatan latihan di luar Papua agar terus menjaga kesehatan dan hidup sehat sehingga stamina terus terjaga. Kalau atlet kita pulangkan ke rumah, ya, atau ke orang tua, itu sangat beresiko. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan berinteraksi dengan siapa di rumah, ya, dan penanganannya seperti apa. Gitu. Dan itu agak sangat membuat kami ya sangat rugi, gitu ya. Karena kita sudah waktu pelatihan yang cukup panjang. Dan 1 bulan ini terakhir ya kita sudah masuk pada persiapan khusus, sehingga kalaupun kemudian harus pulang itu saya pikir itu bukan solusi ya. Sambil kita menunggu ya kepastian apakah PON ini tunda atau tidak ya, belum ada instruksi dari Presiden begitu ya. Sementara itu pengurus pusat latihan Provinsi Papua Brigjen Irham Waroihan menambahkan akan memperketat pengawasan kepada seluruh atlet, sehingga setiap atlet akan dipantau khusus oleh tim kesehatan yang telah dikirim ke seluruh lokasi pemusatan latihan. Mereka atlet, staminanya bagus, antibodinya bagus. Mungkin sudah terserang, tapi antibodi bagus, nggak mempan, ya kan? Tapi kalau dia pulang ke rumah, ketemu orang tuanya, ketemu bapak ibunya, malah itu beresiko kan? Ya kan? Nah, disitulah tempat yang bagus. Biarlah mereka di situ. Yang kedua, kita akan evaluasi program latihan kita. Ya, program latihan kita tentunya beda. Ini yang kita akan nanti rapatkan khusus untuk program latihan ini. Ya, program latihan
Yang penting mereka bisa kuat, sehat, tetap latihan ya. Mungkin hanya kurang lawannya saja body system. Hingga kini pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020 belum ada penundaan dan sesuai jadwal akan dilaksanakan di Papua pada Oktober mendatang. Dari Jayapura, Papua, Riantonai dan Naldi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.